Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بهديه واقتفى أثره إلى يوم لقاء رب العالمين. إخواني جماعة Maghrib rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaharui serta meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari dan sangat menyadari akan banyaknya pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak bisa membalas pemberian Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dengan hati kita, dengan lisan kita yang ringan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perbuatan dan amalan-amalan soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan di antara hal yang paling penting untuk senantiasa kita ingatkan adalah besarnya nikmat keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Keistiqomahan di atas kebaikan, karena terkadang bukan ibadah yang berat. Salat bukan salat yang berat sebenarnya, cuma berapa menit kita bisa berdiri salat. Akan tetapi yang berat adalah istiqamah untuk bisa salat. Bukan hal yang berat untuk melangkah ke masjid, ya, datang ke masjid untuk salat berjamaah. Dan tidak begitu berat, atau bahkan tidak berat untuk berdiri di belakang imam melaksanakan solat-solat berjamaah. Akan tetapi yang berat adalah istiqomah, ya. Sanggup tidak kita untuk istiqomah rutin, istiqomah untuk hadir 5 kali dalam sehari semalam untuk melaksanakan solat berjamaah. Duduk di majelis ta'lim bukanlah hal yang berat, ya. Kita duduk di majelis ta'lim, apa yang berat? Ya, sekedar duduk saja, paling tidak agak pegal sedikit atau agak ngantuk, ya. Kalau ngantuk kadang ada yang tidur, ya. Dia tidur pun tetap dapat pahala. Akan tetapi bukan itu yang berat. Berat adalah istiqomah, ya. Sanggup kita untuk terus bertahan dan bersabar, dan tidak ada batasan, ya, untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan kecuali hatta ya'tiyanal yaqin. Cuma itu batasannya, hatta ya'tiyanal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadalah, istiqamalah di atas ketaatan-ketaatan hatta ya'tiyanal yaqin, sampai ya datang kematian. Barulah berakhir, ya, kita istiqomah di situ, ya. Barulah istiqomah, ya, terhenti di situ.
Setelah itu barulah kita nikmati kesabaran kita dalam istiqomah, ya, dalam beristiqomah dan bersabar di atas kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan-kebaikan yang kecil. Ya, makanya mengapa Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, ya, amalan yang berkesinambungan, amalan yang istiqomah meskipun sedikit dikerjakan, tetapi karena ada nilai istiqomah di dalam dirinya, dia sanggup untuk bersabar dan beristiqomah menjalankan amalan yang meskipun sedikit tersebut, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang di antara amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa untuk terus hadir di majelis-majelis ilmu yang termasuk ibadah yang paling afdal, kata para ulama kita, setelah ibadah fardu adalah duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Maka ketika kita menganggap ini satu ibadah, ya, sudah ibadah besar nilainya, sudah ibadah yang begitu banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi ketika kita menjadi, ya, orang-orang yang istiqomah, ya, untuk duduk di majelis-majelis ilmu, ya, bahkan sudah menjadi kebutuhan kita dan memang semestinya harus menjadi kebutuhan kita, ya, akan ilmu tersebut, ya, karena Al-Imam Malik rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwasanya hajatuna atau hajatun nasi ilal ilmi akbar min hajatihi ila, ya, al-akli wasyurbi atau ila at-ta'ami wasyarab. Ya, kebutuhan seorang manusia, hajat seorang manusia kepada ilmu itu lebih besar, ya, lebih tinggi, lebih banyak daripada kebutuhan hajatnya kepada makanan dan minuman. Maka dalam sehari, ya, kalau makanan dan minuman, ya, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada juga yang lebih dari itu sudah bisa, ya, menunjang untuk dia bisa hidup dalam 24 jam atau lebih daripada itu, ya, bahkan sampai mungkin sepekan. Kadang ada orang yang bisa bertahan tidak makan dan minum dalam beberapa hari. Adapun ilmu, maka dia dibutuhkan setiap saat, setiap langkah kita, setiap hembusan napas kita membutuhkan ilmu. Bahkan mulai kita dari bangun tidur, ya, sudah kita butuh ilmu. Ya, apa ilmu yang diajarkan Nabi ketika kita bangun tidur yang mesti kita ucapkan? Ketika kita menuju ke WC, sampai melangkah masuk WC pun ilmu dibutuhkan agar langkah kita bernilai, ya, agar tidak sekedar melangkah. Kita melangkahkan kaki kiri kita masuk ke dalam WC karena kita mengatakan ini yang diajarkan oleh Rasulullah, langkah kita bernilai pahala karena landasan ilmu. Bahkan apa yang terlebih dahulu harus dicuci, iya, ketika kita, iya, mau berwudu misalnya, iya, cuci tangan terlebih dahulu, iya, jangan memasukkan ke dalam bejana. Seperti itu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai tidur pun, dari bangun tidur sampai tidur, bahkan di dalam tidur pun, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ilmu. Maka, ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti akan berbeda, ya. Pasti akan, ya, berbeda dalam perbuatan, dalam keseharian, dan berbeda dalam meraih pahala, ya. Mungkin orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu mengerjakan hal yang sama, tetapi ada satu yang mendapat pahala, ada yang tidak. Ya, seperti tadi yang kita contohkan, ya, ada sama-sama, yang satu melangkah masuk WC dengan kaki kirinya karena atas dasar ilmu, dan satu hanya sekedar melangkah dan kebetulan dapat kaki kirinya, ya, maka yang melangkah karena ilmu, maka dia dapat pahala. Seperti masuk masjid, keluar masjid, ya, orang yang masuk masjid melangkah dengan memang, ya, sengaja dan meniatkan melangkah dengan kaki kanannya karena mengatakan inilah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, maka langkahnya bernilai ibadah, ya, beda dengan orang yang sekedar melangkah kebetulan, ya, kebetulan dapat, ya, mau kiri mau kanan, kadang kanan, maka,
langkahnya tidak bernilai karena tidak ada landasan ilmu, ya, dan juga niatnya. Dan seperti itulah nilai, ya, ilmu begitu tinggi. Maka kita bersyukur ketika kita bisa istiqomah di majelis-majelis ilmu. Dan memang, ya, Imam Ahmad, ya, pernah ditanya oleh putranya, matar roha ya abati, kapan kita beristirahat dari belajar, kapan kita beristirahat dari duduk di majelis ilmu, kapan kita beristirahat dari membaca, kapan kita beristirahat dari mengajarkan dan belajar ilmu. Maka ayahnya menjawab, inda awwali khutwati qadami, ya, ilal jannah, ya, adalah ketika kita sudah melangkahkan kaki kita menuju surga, ya, ketika kematian sudah mendatangi kita dan kita sudah melangkah menuju akhirat, barulah kita beristirahat dari ilmu dan beristirahat dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Tinggal kita memanen apa yang pernah kita lakukan selama Allah memberikan kita waktu dan usia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, ya, Ustaz kita masih, ya, beruzur, ya, syafahullahu syifaan ajila, ya, semoga segera diberikan kesembuhan total, ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Kita lanjutkan apa yang pernah kita sempat bahas, karena salah-salah kalau tidak dilanjutkan. Mungkin ada yang sudah mendengarkan lanjutannya, tapi tidak mengapa kita ulangi tentang ibadur rahman yang pada, ya, akhir-akhir surah Al-Furqan dari ayat 63 sampai ayat 77 kita telah menyebutkan 5 ciri di antara ciri-ciri ibadur rahman, dan sudah kita sebutkan bahwasanya Allah menyandarkan hambanya kepada dirinya dengan menyebutkan namanya yang paling mulia, Ar-Rahman. Di antara namanya yang paling mulia, Ar-Rahman, untuk menunjukkan bahwasanya siapapun yang memiliki dan menjaga ciri-ciri yang, ya, Allah sebutkan ini, maka merekalah hamba-hamba yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman, maka dialah yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini adalah kebutuhan kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat kita butuhkan kelak, ya, di akhirat. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya, ya, tidaklah seseorang di antara kalian yadkhulul jannata bi'amalihi, memasuki surga karena amalannya. Tidaklah seseorang di antara kalian memasuki surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena amalan yang telah kalian lakukan di dunia. Karena kalau memang mau dibandingkan antara amalan kita dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga, sangatlah tidak cukup untuk membeli, walaupun mungkin sehari nikmatnya surga, tidak cukup amalan kita untuk membeli, ya, kenikmatan surga tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ya, seseorang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Meskipun amalan kita tidak cukup, ya, untuk membeli surga tersebut, akan tetapi Allah begitu sayang kepada kita sehingga, ya, dengan rahmatnya amalan kita yang sedikit Allah membalas dengan, ya, pahala, ya, dengan membalas dengan kenikmatan yang tidak terhingga. Kita hitung-hitung amalan kita di dunia, umur kita berapa? Kebanyakan baina sittin was sab'in. Kebanyakan umur umat Rasulullah SAW antara 60 sampai 70. Ya, banyak ada yang lebih dan mungkin lebih banyak yang tidak sampai. Ya, umur itu pun masih dibagi. Nanti kita memasuki usia belasan tahun, di usia balik baru kita dicatat, ya, amalan-amalan kita.
Ya, itu pun masih dibagi dalam tiap hari 24 jam berapa waktu yang kita isi dengan ibadah. Berapa banyak waktu kita yang tercatat sebagai pahala dan ibadah kepada Allah. Itu pun kita belum tahu, iya, ibadah kita diterima atau tidak. Ataupun ya, ibadah kita diterima tapi di sisi lain kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amalan kita, waliyadzubillah, maka sangat tidak cukup amalan kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas langit dan bumi. Ma la ainun ra'at, bahkan kenikmatannya belum pernah ada mata yang melihatnya. Wala udhunun sami'at, bahkan telinga belum pernah ada telinga yang mendengarkan akan kenikmatan surga, indahnya suara-suara yang ada di surga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, bahkan nikmatnya surga belum pernah terdengar oleh belum pernah ada angan-angan, belum pernah ada khayalan manusia sebatas kemampuan akalnya untuk mengkhayal. Tidak ada yang bisa menjangkau nikmatnya surga tersebut. Ya, maka amalan kita tidak cukup untuk membeli surga, akan tetapi ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi sebab memasukkan kita ke dalam surganya. Dan oleh karena itu kita patut untuk bagaimana meraih, mengejar ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di ayat-ayat terakhir surah Al-Furqan ini. Ya, sudah kita sebutkan 5 di awal. Yang pertama, ya, secara cepat ya kita sebutkan, wa ibadur rahman, dan hamba Allah Ar-Rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka lah yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketenangan dan kemuliaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika mereka melewati orang-orang jahil dan dilontarkan kepadanya kata-kata yang tidak baik, maka dia hanya mengatakan salama, atau menjawab dengan kata-kata dan jawaban yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yang ketiga adalah mereka yang tidak membiarkan malamnya berlalu kecuali dengan qiyamul lail. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kemudian yang keempat adalah mereka yang senantiasa mengulangi dan menyandungkan dalam doa-doa mereka doa perlindungan dari azab pedihnya neraka jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, karena azabnya sangat pedih dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu, mereka adalah orang-orang yang ketika mereka berinfak mereka tidak berlebihan, walam yaqturu, tidak boros dan tidak pula terlalu kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan pertengahan di antara kedua hal tersebut. Kemudian selanjutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, hamba yang berhak menjadi ibadur rahman adalah hamba-hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya, dalam doa-doanya. Dan memang sifat atau perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang paling menjauhkan hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tidak ada bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang mempersekutukan Allah. Karena hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sang hamba mempersekutukannya dengan makhluknya. Bahkan karena dia tidak mendapatkan peluang rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka dia mendapatkan siksa yang paling pedih. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah dan belum sempat bertaubat dari perbuatannya, kemudian dia meninggal dunia, maka karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah, maka balasannya adalah balasan yang paling pedih. Diharamkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah.
siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala meninggal belum bertobat, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka balasannya diharamkan baginya surga. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar, ya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tidak ada syafaat yang mempan untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, di akhirat nanti masih ada peluang, ya, untuk hamba-hamba yang mungkin memiliki timbangan keburukan lebih berat, masih ada peluang-peluang untuk dia mendapatkan syafaat. Ya, meskipun mungkin sudah, ya, dosanya sudah, ya, menyebabkan dia berhak masuk neraka, tetapi masih ada syafaat. Ya. Mungkin karena dia memiliki anak yang menghafal Al-Quran, ya, sehingga, ya, dia mendapatkan syafaat untuk diselamatkan dari neraka karena syafaat anaknya yang penghafal Al-Quran. Atau ada keluarganya, ya, yang mujahid fi sabilillah, yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, ya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya. Atau karena doa-doa anaknya yang saleh, atau karena syafaat teman-temannya yang soleh, syafaat dari teman-temannya di dunia. Dan inilah teman-teman yang hakiki, yang ketika di dunia bersama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan dan persahabatan itu akan kekal, ya, akan bermanfaat nanti di akhirat. Kebersamaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan bermanfaat di akhirat. Ya, tatkala ada seorang hamba yang di dunia senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, senang duduk di majelis ilmu bersama dengan orang-orang soleh, namun ternyata, ya, kelak di akhirat, ya, ada dosanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka di situ bermanfaat, ya, teman-teman yang soleh memberikan syafaat kepadanya. Selama dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, tidak meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada peluang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya lewat syafaat-syafaat yang Allah izinkan kepada hambanya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya, maka ciri ibadur rahman sangat menjauhkan dirinya dari bentuk-bentuk kesyirikan, dari segala praktek-praktek kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian ciri berikutnya, mereka adalah orang yang tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya, maka siapa, ya, dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berani menghilangkan jiwa seorang hambanya, apalagi hamba yang beriman, apalagi dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan diri darinya dan memutuskan, ya, rahmatnya kepadanya, bahkan mengancam dengan, ya, ancaman yang berat. Dan ketika di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras, ya, bahkan ancaman neraka jahanam. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Kemudian ciri yang lain, wala yaznun, dan ibadur rahman adalah hamba-hamba yang sangat menjaga diri, ya, dari segala hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada satu perbuatan yang sangat hina yang namanya perzinahan. Ibadur rahman sangat menjaga diri dari hal-hal yang bisa mendorong dan mengantarkan kepada perbuatan yang hina tersebut. Maka Islam agama yang sangat, ya, menjaga, ya, agama yang sangat preventif dalam menjaga umat manusia untuk tidak terjatuh pada perbuatan yang hina tersebut. Maka banyak syariat, ya, yang disyariatkan
dalam agama kita yang intinya adalah agar manusia tidak terjatuh pada satu perbuatan yang hina tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada kaum lelaki, kullil mu'minin yaghudduna min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar menundukkan pandangan dan menjaga pandangan mereka, karena agar tidak terjerumus pada hal tersebut. Wa kullil mu'minat, begitu pun sebaliknya para wanita mukminah hendaknya menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, karena agar tidak terjerumus pada perzinahan tersebut. Agama kita melarang, mensyariatkan untuk tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, selama bisa diberikan pembatas maka diberikan pembatas. Sampai di masjid pun dianjurkan untuk memasang hijab, padahal itu adalah tempat ibadah, boleh dikata tempat yang paling aman, tetapi tetap agama kita menganjurkan untuk ada penghalang, untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Agama kita melarang, Rasulullah melarang untuk lelaki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdua-duaan, untuk menghindari hal tersebut. Wanita dilarang bersafar tanpa ada mahramnya untuk menjaga terjadinya hal tersebut. Maka kebanyakan hal-hal yang terjadi, bahkan sampai kekerasan yang mungkin kita saksikan, begitu banyak kekerasan terhadap kaum wanita karena dia sendiri yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya terjadi perzinahan, dan merupakan satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ketika perzinahan sudah merajalela adalah karena banyaknya aturan-aturan Allah, banyaknya aturan-aturan Allah yang telah dilanggar. Maka dalam agama kita, dalam Al-Quran, yang dilarang secara jelas adalah mendekati, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, mendekati saja dilarang, apatah lagi melakukannya. Ini ciri ibadur rahman, harus menjaga tiga hal tersebut, tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haq, kecuali jalan yang benar. Ada hal yang bisa menjadi jalan seorang hamba dibunuh secara hak, itu tadi an-nafsu bin nafsi. Ketika seorang telah membunuh jiwa, maka jiwanya sudah hak untuk dibunuh, ditegaskan, ditegakkan hukuman pengadilan Islam, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang terjatuh pada satu di antara tiga perkara yang sangat berat tersebut di atas, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, bahkan akan dilipat gandakan siksa mereka nanti pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, bahkan diancam dengan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Maka dia akan kekal di dalam neraka secara terhina. Ada beberapa amalan yang perbuatan dosa yang belum sampai pada kesyirikan, bukan dosa kesyirikan, akan tetapi ada ancaman, yakhlud fihi muhana, ada ancaman akan dikekalkan di dalam neraka, waliyadzu billah, karena beratnya dosa tersebut. Termasuk diantaranya adalah dosa riba. Wa man ada, siapa yang kembali kepada riba setelah dia diberikan penjelasan, setelah ilmu sampai kepadanya, setelah dijelaskan kepadanya bahwasanya itu adalah riba. Wa man ada, kemudian dia kembali, masih melanjutkan riba tersebut, tidak berupaya untuk meninggalkan riba tersebut. Wa man ada faulaika ashabun nar, siapa yang masih kembali kepada riba setelah dia mengetahui, setelah ilmu sampai kepadanya, faulaika ashabun nar, maka Allah menyebutkannya dia adalah calon-calon penduduk neraka, hum fiha khalidun, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, disebutkan kekal di dalam neraka. Padahal yang mengekalkan di dalam neraka adalah kesyirikan.
tetapi diancam kekal di dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang lainnya adalah membunuh jiwa, termasuk disebutkan di atas. Kesyirikan tentunya yang paling jelas, bahkan berulang kali disebutkan kesyirikan pasti akan mengekalkan di dalam neraka kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Kemudian termasuk yang disebutkan kekal di dalam neraka adalah, meskipun bukan dosa kesyirikan, adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa ma'wahu jahannam, bahkan neraka jahannam yang diancamkan Allah untuknya. Membunuh jiwa. Jangan sampai hanya karena menginginkan materi, bahkan karena kadang dan kebanyakan karena materi sampai seseorang membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Bahkan tidak sedikit saudara, kerabat, orang dekat, hanya karena persoalan warisan atau persoalan sedikit dari harta dunia, sehingga dia berani untuk membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berat siksanya. Kemudian boleh jadi yang ketiga adalah, atau yang dosa yang lainnya adalah dosa zina yang dibiarkan dan dihalalkan, dibanggakan, dipertontonkan kepada orang lain, waliyadzubillah. Karena disebutkan di ayat ini secara bersamaan 3 dosa. Kesyirikan, membunuh jiwa, kemudian berzina, lalu ancamannya di bawah diratakan sama. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di dalam neraka tersebut dalam keadaan terhina. Waliyadzubillah. Illa man tabah. Tentunya kecuali mereka-mereka yang bertaubat, wa amana wa amila salihah, dan dia meluruskan keimanannya. Dan ini diantara perkara yang sangat penting ketika seseorang mengatakan dirinya bertobat, harus ada itu. Ketika dia bertobat, maka dia harus berupaya memperbaiki keimanannya. Jangan dia mengatakan saya sudah bertobat dari minum khamar. Dia bertobat dari minum khamar, tapi masih pergi di gunung-gunung, menyembelih, masih sorong-sorong dan sebagainya yang diyakini sebagai sumber manfaat dan bisa menghindarkan diri dari bahaya, maka dia tidak ada manfaatnya dia bertobat dari khamar, tidak ada manfaatnya dia bertobat dari zina, kalau dia tidak memperbaiki keimanannya, masih praktek-praktek kesyirikan. Maka illa man tabah, kecuali yang bertobat, wa amana, maka kalau dia bertobat, harus memperbaiki keimanannya. Kalau dia sudah mengatakan saya bertobat, harus belajar Islam dengan baik, bagaimana keimanan yang benar, bagaimana konsep akidah yang benar, agar tidak terjatuh lagi kepada kesyirikan. Apalah bermanfaat menghindari dosa-dosa yang lain, akan tetapi ketika terhindar dari dosa yang lain tetapi masih terjatuh kepada kesyirikan, maka sama saja akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Maka bertobat, perbaiki konsep keimanan setelah itu, belajar, dan tidak ada jalan lain kecuali belajar, kembali kepada belajar. Makanya Rasulullah mewajibkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu kewajiban bagi seorang muslim, dan hal yang paling wajib untuk dituntut dan dipelajari adalah konsep keyakinan. Bagaimana keyakinan yang benar, bagaimana akidah, bagaimana keimanan, agar kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, agar kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba bertobat, maka ia harus wa amila amalan saleh, wa amila amalan salihah. Ketika seorang hamba bertobat harus dilengkapi dengan amal saleh. Kalau dia mengatakan bertobat, saya sudah bertobat, alhamdulillah. Kalau berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak beramal, dia sudah tidak minum khamar, dia sudah tidak menjudi, tidak datangi lagi tempat-tempat maksiat dan dosa, apalagi perzinahan, tetapi tetap di rumahnya, azan dikumandangkan, tetap di rumahnya, di terasnya atau dalam rumahnya nonton, duduk-duduk. Ini tidak, tobatnya belum sempurna. Tobat yang benar, tinggalkan keburukan, diganti dengan wa amila amalan salihah. Makanya banyak digandengkan antara taubat kemudian amal soleh, karena
tobat yang indikasi tobat yang diterima adalah ketika setelah dia bertobat dia gesit dan semangat dalam beramal soleh. Dia ganti ya keburukan-keburukan yang pernah dia kerjakan dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah ketika seorang hamba bertobat dilengkapi dengan memperbaiki, meluruskan konsep keimanan dan beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barulah ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menggantikan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan. Dan meskipun ada beberapa tafsiran dari para ulama kita tentang faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya di antaranya adalah karena ya Allah menggantikan dari berbuat perbuatan-perbuatan buruk menjadi ya perbuatan ya beramal dengan amalan-amalan yang baik. Dan di antara tafsiran yang masyhur adalah ya Allah betul-betul mengganti catatan-catatan keburukan yang pernah dia lakukan, ya disulap, diganti menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia betul-betul bertobat ya dan menyesali dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, dia mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan dia sesali, dia tangisi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengubah catatan-catatan keburukan tersebut menjadi pemberat-pemberat timbangan kebaikannya nanti di akhirat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Wa man taba wa amila shaliha, bahkan diulangi lagi di ayat berikutnya, wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Bahkan Allah menegaskan lagi kembali, dan siapa yang bertobat dan beramal soleh, berkali-kali digandengkan antara tobat dan amal soleh. Ketika seorang mengatakan bertobat, maka harus beramal. Gantikan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dilakukan dengan kesibukan-kesibukan, mengisi waktu-waktu yang pernah diisi dengan kemaksiatan diganti dengan amalan-amalan soleh. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba, maka sungguh dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian ciri berikutnya, kita percepat, walladzina la yashhaduna az-zur. Dan ibadur rahman di antara cirinya adalah mereka yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan di antara tafsiran yang lain, walladzina la yashhaduna az-zur adalah mereka yang tidak menghadiri perayaan-perayaan, ibadah-ibadah dan kekhususan-kekhususan orang-orang di luar Islam. Walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang yang tidak berani dan tidak akan pernah memberikan persaksian palsu hanya karena materi dunia. Dan ini juga kadang kebanyakan yang mendorong seseorang untuk sampai berani memberikan persaksian palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia menyadari bahwasanya Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan. Allah Maha mengetahui kebenaran yang dia sembunyikan, hanya karena materi dunia dia berani bersaksi dengan kesaksian yang palsu tersebut. Wa idza marru bil laqwi marru kirama, dan ibadur rahman adalah orang-orang yang ketika melewati tempat-tempat yang sia-sia, tempat-tempat yang tidak berfaedah, tempat-tempat yang hanya menghabiskan dan membuang waktu kita tanpa ada manfaat dunia kita ataupun akhirat kita, marru kirama, maka mereka akan berlalu begitu saja dan menjaga kehormatan dirinya dari tempat-tempat semacam itu. Jadi ibadur rahman adalah orang yang tidak menghadiri tempat-tempat yang sia-sia, apalagi tempat-tempat yang hura-hura dan maksiat, karena mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga waktunya,
sangat menjaga kehormatan dirinya untuk tidak terjatuh pada hal-hal yang sia-sia tersebut, yang tidak akan memberikan manfaat untuk dia, tidak memberikan manfaat untuk dunianya, ya apalagi kelak di akhirat. Kemudian walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim, ibadur rahman, di antara cirinya adalah mereka yang ketika diperingatkan, ya dibacakan atau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli atau seperti orang yang buta, ya, tidak memberikan perhatian, ya, tidak mendengarkan dengan baik, ya, tidak menghayati, tidak mentadabburi dengan baik ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar hanya lewat saja di telinganya, ya, ketika mendengarkan nasihat-nasihat, ya, ceramah-ceramah hanya sekedar lewat saja. Ya, dan tidak seperti para sahabat Nabi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung, ya, kepada dirinya dia tujukan. Ketika ada, ya, perbuatan-perbuatan, ancaman-ancaman Allah, ya, maka langsung, ya, dirinya merasa khawatir, jangan sampai sayalah yang seperti itu, waliyadzu billah. Maka mereka langsung muncul rasa takut, ya. Jangan hanya, ya, mendengarkan begitu saja, hanya lewat saja, ya, tidak menyentuh hati kita. Maka ibadur rahman adalah ibad yang khusyuk dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merenungi, ya, akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana, kemudian ciri yang berikutnya di antara amalan ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana, ya, di antara amalan yang merupakan ciri khas ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa menyenandungkan dalam doa-doa mereka doa, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, maka ini doa yang kedua yang mesti harus kita jaga jika kita ingin, ya, digolongkan sebagai hamba-hamba pilihan dan kekhususan Allah sebagai ibadur rahman. Ya, doa yang pertama tadi perlindungan, ya, dari neraka jahanam. Kemudian doa yang kedua ini adalah Rabbana, ya Rabb kami, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya, jadikanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata. Ya, dan ini diantara nikmat dunia yang sangat besar ketika seorang, ya, diberikan pasangan dan diberikan keturunan, ya, dilengkapi dengan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, menjadi penenang jiwa. Maka Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwasanya di antara nikmat, ya, dunia dan, ya, yang terbaik, ya, di antara nikmat dunia terbaik, ya, kata Rasulullah SAW, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah, ya, wanita yang menjadi penyejuk mata bagi suaminya. Dan nikmat terbesar adalah ketika seorang hamba diberikan keturunan yang menjadi penyejuk mata, ya. Baik ketika, ya, dia masih kecil menjadi nikmat yang menyenangkan, dan ketika dia besar menjadi anak-anak yang menenangkan dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Sampai di akhirat pun, ya, dia masih bisa memberikan, ya, doa-doa terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan, ya, selalu meminta untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang, ya, bertakwa, ya. Dan ini diantara kata para ulama kita menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, ya, harus punya cita-cita tinggi, ya. Harus memiliki obsesi. Jika itu adalah obsesi kebaikan, cita-cita untuk kebaikan, harus, ya, memiliki cita-cita yang tinggi, ya. Tidak hanya, ya, ingin menjadi
orang-orang terdepan di tengah-tengah orang-orang yang bertakwa, ya, menjadi pelopor-pelopor, menjadi ya ujung tombak di tengah orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita di ya kumpulan komunitas-komunitas dakwah, ya tidak hanya mau menjadi ya orang-orang yang di belakang saja, di layar belakang saja, ya, tapi berupaya maksimal bagaimana bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, yang dia minta bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, bahkan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini gambaran ya satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang mukmin harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup setelah ya, menyebutkan ya sekian ya, ciri-ciri ibadur rahman. Maka ketika seorang hamba dengan amalan-amalan yang telah disebutkan tadi telah berhasil mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan status sebagai ibadur rahman, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya? Ulaika yujazaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan kamar. Ya, ghurfa adalah kamar, yang maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah Subhanahu wa taala bima sabaru, karena kesabaran mereka. Dan apa sederet apa yang telah kita sebutkan tadi, semuanya hanya bisa terwujud dengan ya modal kesabaran. Ya. Hanya dengan kesabaran kita bisa mewujudkan ciri-ciri ibadur rahman yang telah kita sebutkan tadi. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala ia menjanjikan baginya surga kelak di akhirat, dan di dalam surga nanti wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan di dalam surga nanti ya mereka akan senantiasa mendapatkan penghormatan, ya akan senantiasa mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat. Ya, ketika seseorang di dunia sukses mendapatkan meraih satu gelar, mencapai satu kedudukan dan jabatan, sukses dalam satu usaha, maka dia bahagia karena kesuksesannya. Dia bahagia karena mencapai target yang ia telah ia cita-citakan. Tetapi kebahagiaannya akan sempurna, ia akan semakin bertambah kebahagiaannya ketika ia selalu diberikan penghargaan, selalu diucapkan selamat. Orang silih berganti datang mengucapkan selamat kepadanya, maka semakin bertambahlah dan semakin sempurnalah kebahagiaannya. Maka seperti inilah ya ibadur rahman yang bisa bersabar di atas muka bumi ini dengan amalan, bersabar melaksanakan amalan, dan bersabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang tadi, untuk dia berhak menjadi ibadur rahman dan mendapatkan keutamaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami secara pribadi dan untuk kita semua. Jika ada yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang keliru itu dari kelemahan dan kekurangan kami secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.